menyampaikan kalian tentang riwayat hidup Umar bin Abdul Aziz dan kisah teladan Umar bin Abdul Aziz ya. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita sama-sama membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sebelum masuk ke materi, Ibu mau absen dulu. Ini teman-temannya siapa yang tidak hadir ya? Ada semua. Hadir semua ya. Oke. Tadi malam Ibu udah kirim materi pembelajaran kita ke email kalian masing-masing. Jadi kalian udah dapet dari Ibu materi yang akan kita pelajari hari ini. Nah, materinya itu yang pertama tentang riwayat hidup Umar bin Abdul Aziz, dan yang kedua itu tentang kisah teladan Umar bin Abdul Aziz. Siapa di sini yang mau membacakan riwayat hidup Umar bin Abdul Aziz? Saya, Bu. Iya, silakan Vina. Nama Umar bin Abdul Aziz tentu tidak asing terdengar di telinga kaum muslimin, terutama di deretan nama khalifah dan sosok pemimpin yang menginspirasi umat muslim. Beliau adalah keturunan Umayyah dan merupakan cucu dari Khalifah Umar bin Khattab. Ayahnya bernama Abdul Aziz bin Marwan dan ibunya Laila binti Hashim. Ibunya adalah putri dari penjual susu yang bertakwa yang menikah dengan Hashim bin Umar. Dari dua nas besar itu lahirlah sosok besar Umar bin Abdul Aziz. Sebagaimana pernah dikabarkan Umar bin Khattab, semoga dari keturunanku yang di wajahnya ada tanda kelak akan memenuhi dunia dengan keadilan, sebagaimana dunia telah terpenuhi dengan kezaliman. Sesama kecil Umar bermain layaknya anak kecil pada umumnya, namun Umar bin Abdul Aziz memiliki obsesi yang besar dalam dunia ilmu pengetahuan. Selain itu, Umar telah hafal Al-Quran sejak usia dini. Ini menimbulkan kesan positif bahwa ketika menjadi pemimpin nanti Umar akan menjadi pemimpin yang hafal Al-Quran dan tentunya akan berpengaruh pada kepemimpinannya. Umar bin Abdul Aziz diangkat menjadi khalifah pada masa Bani Umayyah, menggantikan khalifah sebelumnya Sulaiman bin Abdul Malik. Umar bin Abdul Aziz tidak pernah meminta dan menginginkan jabatan. Setelah diumumkan oleh raja bahwa Umar yang ditunjukkan, rakyatnya seraya berkata, Wahai sekalian manusia, sesungguhnya aku telah diuji dengan urusan ini tanpa meminta pendapat dariku sebelumnya, dan aku pun tak pernah memintanya juga tanpa mengajak umatnya muslim bermusyawarah di dalamnya. Maka dengan itu aku bebaskan kalian semua dari baitanku. Silakan kalian memilih pemimpinan untuk dari kalian. Namun semua yang hadir di situ satu suara peneriakan, kami dengan baik dan berkah. Ketika suasana hening, Umar bin Abdul Aziz melanjutkan perkataannya sekaligus menjadi khutbah pertama dan setelah menjadi seorang khalifah. Oke, jadi itu tadi riwayat hidup Umar bin Abdul Aziz ya. Jadi Umar bin Abdul Aziz itu ternyata memang dilahirkan dari orang tua yang sudah terpandang, sudah benar-benar terkenal pada masa itu. Oke, dilanjut kita ke materi kita yang kedua ya, anak-anak, tentang kisah teladan Umar bin Abdul Aziz. Di sini siapa yang akan membaca kisah teladan Umar bin Abdul Aziz? Saya, Bu. Ya, silahkan Yolanda. Suatu hari Umar bin Abdul Aziz menyewa seekor unta dari seorang pemilik unta untuk perjalanan keluar kota. Di tengah perjalanan yang kanan dan kirinya penuh dengan pepohonan. Tiba-tiba serban Umar tersangkut pohon dan jatuh ke tanah. Setelah 1 kilometer, Umar baru diberitahu bahwa serbannya terseret pohon. Lalu Umar turun dari unta dan berjalan mengambil serbannya. Wahai Amirul Mukminin, mengapa engkau mengambil sendiri serban itu? Bukankah kita bisa mengambilnya dengan mengendarai unta? Tanya sang pemilik unta kepada Umar
terheran-heran. "Tidak, saya menyewa unta hanya untuk pergi, bukan untuk kembali," ujar Umar. "Mengapa engkau tidak menyuruhku mengambilnya?" tanya pemilik unta penasaran. "Tidak juga, karena serban itu bukan milikmu, tapi milikku," ujar dengan mantap. Kisah di atas menggambarkan keteladanan seorang pemimpin yang patut ditiru dalam memanfaatkan kedudukannya. Meski Umar berkedudukan sebagai khalifah, ia tidak ingin seenaknya memerintah atau memperlakukan rakyatnya tanpa kendali. Baginya, kedudukan bukanlah sekat atau struktur egoisme atau kesombongan, tapi menjadi jembatan untuk memberikan jalan terbaik bagi rakyatnya. Oke, jadi itu tadi kisah teladan dari Umar bin Abdul Aziz ya anak-anak. Jadi tak salah bila sejarah Islam menempatkan Umar bin Abdul Aziz itu sebagai yang mempunyai gelar Amirul Mukminin. Kan kita tahu ya, gelar Amirul Mukminin itu ada di 4 sahabat Nabi, 4 sahabat Rasulullah SAW, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Nah, selain 4 orang ini, Umar bin Abdul Aziz juga ditempatkan sebagai khalifah yang kelima yang bergelar Amirul Mukminin setelah Khulafaur Rasyidin. Jadi benar-benar Umar bin Abdul Aziz ini adalah teladan bagi kita semua ya anak-anak, karena beliau mempunyai sikap yang adil, sikap yang jujur, sikap yang sederhana, dan juga sikap yang bijaksana. Jadi benar-benar mencontohkan seorang pemimpin yang sebenarnya dan pemimpin yang sesungguhnya. Harusnya Umar bin Abdul Aziz itu ada pada saat kepemimpinan kita di Indonesia saat ini. Harusnya pemimpin-pemimpin kita mencontoh sifat atau sikap dari Umar bin Abdul Aziz, karena menurut ibu sendiri Umar bin Abdul Aziz itu adalah pemimpin yang ideal, yang perlu dicontoh untuk yang perlu dicontoh sebagai pemimpin kita saat ini gitu. Jadi gaya kepemimpinan dari Umar bin Abdul Aziz ini sepertinya menurut ibu relevan dan sedikit modern. Jadi pemimpin-pemimpin kita sekarang harusnya mengadopsi gaya kepemimpinan dari Umar bin Abdul Aziz. Karena Umar bin Abdul Aziz itu sosok pemimpin yang tegas dan pro rakyat dalam mengambil kebijakan. Kayak tadi sudah diceritakan di kisah teladannya sama Yolanda ya. Terus di daftar riwayat hidupnya saja kita sudah bisa lihat bahwa Umar bin Abdul Aziz benar-benar adalah sosok yang tegas dan pro rakyat dalam mengambil kebijakan. Jadi segala keputusan yang dibuat oleh Umar bin Abdul Aziz itu bersikap keras dan tegas, tapi beliau juga tidak pernah mau tidak pernah malu gitu untuk merevisi sikap tegas dan kerasnya itu tadi. Kalau ada anak buahnya yang bilang ya Amirul Mukminin, itu salah menurut saya. Nanti si Umar bin Abdul Aziz ini merevisinya gitu, tidak menuai polemik. Jadi si Umar bin Abdul Aziz ini sendiri nggak marah walaupun dikritik orang, dimaki-maki orang bahwa kepemimpinan dia tidak bagus atau segala macam pada saat itu. Nah, jadinya di buku ibu tentang Umar bin Abdul Aziz ini di halaman 24, di sini Umar bin Abdul Aziz berkata, "Tidak ada debu yang lebih mudah ditiup dari ketetapan yang terlanjur ditulis, tetapi kemudian aku tahu bahwa itu salah, maka akan segera aku revisi." Jadi walaupun beliau sudah mengumumkan peraturan baru gitu di pemerintahannya, waktu itu kan beliau jadi khalifah, jadi memimpin suatu desa ya di Arab sana. Nah, si Umar bin Abdul Aziz ini tahu
tahu gitu bahwa peraturannya itu salah menurut rakyatnya. Terus beliau ini ya tidak segan-segan untuk melihat dan merevisi ulang gitu. Jadi semasa menjadi gubernur Hijaz, Umar bin Abdul Aziz tak segan memberikan kritik sebagai seorang khalifah ya. Dia juga tidak takut kepada siapapun. Umar bin Abdul Aziz ini hanya takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya beliau benar-benar waktu itu kepemimpinannya benar-benar dipandang dan dilihat oleh orang-orang di seluruh dunia. Jadinya si Umar bin Abdul Aziz ini benar-benar sosok khalifah ataupun sosok pemimpin yang ideal, yang benar-benar harus kita contoh gaya kepemimpinannya. Jadi tadi gaya kepemimpinannya itu menurut ibu dari yang kalian baca, dari Yolan dan Vina baca, itu ada 4 ya nak ya. Yang pertama itu beliau itu adil, yang kedua beliau itu jujur, dan yang ketiga beliau itu sederhana, dan yang keempat beliau itu bijaksana. Nah, ibu ada tugas untuk kalian kerjakan di rumah ya. Tugasnya itu dari tentang Umar bin Abdul Aziz. Itu dikerjakan dari 1 sampai 5. Nanti minggu depan waktu ada pelajaran ibu lagi, tugasnya dikumpulkan ke ibu ya. Jangan lupa dikerjakan tugasnya ya. Oke, ada yang mau ditanyakan tentang kisah Umar bin Abdul Aziz? Sudah paham ya? Sudah ngerti ya? Oke, kalau misalnya sudah ngerti dan sudah paham, kita akhiri saja pembelajaran kita tentang riwayat hidup Umar bin Abdul Aziz dan juga kisah teladan Umar bin Abdul Aziz. Oke, kita akhiri pembelajaran kita dengan membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari ibu, jangan lupa dikerjakan tugasnya. Minggu depan ibu cek tugasnya, kalian benar-benar nyimak nggak apa yang udah ibu jelasin. Itu semua ada ya di soal-soal yang ibu berikan. Khalifah Umar bin Abdul Aziz adalah khalifah yang berkuasa dari tahun 717 sampai 720. Umar berasal dari Bani Umayyah, cabang Marwani. Dia merupakan sepupu dari khalifah sebelumnya Sulaiman. Sejak kecil Umar sudah belajar untuk menghafal Al-Quran serta mengkajinya secara mendalam. Kecintaannya terhadap Al-Quran membuat Umar bin Abdul Aziz memiliki kepribadian yang patut diteladani oleh umat Islam, seperti rendah hati, jujur, menomorsatukan urusan agama, dan dermawan. Kepribadian ini lantas menjadikan Umar bin Abdul Aziz berhasil mengemban jabatan sebagai pemimpin dengan gaya kepemimpinan yang mirip layaknya kepemimpinan Khulafaur Rasyidin. Meski masa kekuasaannya yang terbilang singkat, Umar bin Abdul Aziz merupakan salah satu khalifah yang paling dikenal dalam sejarah Islam. Dia dipandang sebagai sosok yang soleh dan kerap disebut sebagai Khulafaur Rasyidin kelima. Umar bin Abdul Aziz merupakan seorang ulama dan dia sendiri dikelilingi ulama-ulama besar seperti Muhammad bin Ka'ab dan Maimun bin Mihran. Dia menawarkan tunjangan kepada para guru dan mendorong pendidikan. Melalui teladan pribadinya, dia menanamkan kesolehan, ketabahan, etika bisnis, dan kejujuran moral di masyarakat. Pembaharuan yang dia lakukan termasuk memperketat larangan minum minuman keras, melarang ketelanjangan publik, menghapus pemandian umum campur laki-laki dan perempuan, dan pemberian dispensasi zakat yang adil. Khalifah Umar bin Abdul Aziz juga menyuruh, carilah orang yang dililit utang tetapi tidak boros, berilah dia uang untuk melunasi utangnya. Abdul Hamid kembali menyurati Khalifah Umar, saya sudah membayarkan utang mereka, tetapi di Baitul Mal masih banyak uang. Khalifah lalu memerintahkan lagi, kalau begitu bila ada orang yang lajang,
yang tidak memiliki harta lalu dia ingin menikah, nikahkanlah dia dan bayarlah maharnya. Abdul Hamid kembali menyurati khalifah, saya sudah menikahkan semua yang ingin nikah, namun di Baitul Mal ternyata dana yang tersimpan masih banyak. Meskipun kepemimpinannya tergolong singkat, 2-3 tahun, tetapi kontribusinya sungguh besar dalam mensyiarkan agama Islam di dunia, serta membangun peradaban Islam menjadi semakin maju. Kepribadian positif yang tertanam dalam diri Khalifah Umar bin Abdul Aziz membuat ia dihormati oleh rakyatnya, bahkan disegani oleh lawannya sendiri. Kejayaan Bani Umayyah yang masih kita kenang sampai saat ini tentu tidak terlepas dari peran besar beliau. Wallahu a'lam bishawab.